Halo teman-teman, balik lagi di podcast Anak Gawang. Podcast yang konon menjadi pertimbangan PSSI sebelum mengambil keputusan. Hari ini masih sama kayak kemarin, gua Johan, Kang Ikin sebagai narasumber nasional dan Bang Arif. Hari minggu ini kita mau bahas apa, Bang? Yang menarik. Seperti biasa, Apa? bahasan menarik ya, Manchester United. MU makan. Makan. Jadi kita bahas terus, karena emang banyak beritanya soal MU sih, Bang. Apa yang menarik dari MU minggu ini? Kekalahan dari Newcastle dari Premier League dan itu kan berujung kepada sorotan kepada Ten Hag, ya kan? Setelah kekalahan itu udah banyak orang tuh kayak MU udah apa ya? Kayak udah pemainnya tuh nggak ada bermain untuk Ten Hag gitu kan? Kayak beberapa gestur pemain tuh kayak Anthony Martial, kayak Marcus Rashford, itu mereka nggak mau lari gitu kan, nggak mau ngepres, nggak mau jalanin instruksi Ten Hag. Dan di Newcastle dominan, menang 1-0. Setelah itu muncul berita-berita negatif tuh soal MU kan. Seperti biasa leak-leaknya keluar di kamar ganti yang bilang 50% udah pada nggak setuju Ten Hag latih lagi. Sampai akhirnya press conference pun beberapa media diboikot kan, nggak boleh datang gitu kan. Jadi ya ini sorotan ke MU-nya lebih kepada ini internal gitu. Mungkin ngeliatnya gimana kan performa MU yang jelek, terus ujung-ujungnya keinian juga pelatih. Ya. Gua lihat sih kemarin juga main bukan cuma kalah ya, bukan cuma sekedar kalah, bahkan mainnya pun jelek ya bang. Jadi emang layak kalah gitu MU kemarin. Ngesut ke gawang Newcastle aja susah banget kelihatannya. Shot on targetnya cuma satu. Cuma satu ya bang. Targetnya cuma satu dan itu tadi seperti yang dibilang Bang Arif ya, yang momen Martial melawan dan Ten Hag itu lucu banget gitu. Pelatih dilawan sama pemainnya. Jadi merasa pemain itu merasa lebih tinggi dari pelatih gitu. Jadi ya itulah, dan pada akhirnya kan terbongkar tuh di media kan yang katanya tadi yang dibilang Bang Arif 50% squad MU sekarang dikabarkan sudah tidak mendukung Erik Ten Hag gitu kan. Cuman tapi kan belakangan udah dibantah juga kan sama Erik Ten Hag bahwa kabar itu nggak benar. Tapi kalau masalahnya kayak berulang gitu kan, selalu pelatih yang jadi ini. Kalau lu ngelihatnya mendingan yang di-cut pelatihnya apa ya, pemain-pemain yang ngelawan-ngelawan aja kayak Rashford, Martial, ditendang-tendangin aja udah. Pertanian Ten Hag gitu. Itu kan gimana? Kayaknya sih kayaknya permasalahan MU itu selalu berulang dan itu dulu gitu bang ya. Tiap main jelek pelatih yang dievaluasi, main jelek pelatih yang dievaluasi. Jadi berarti kan selama ini kayaknya kelihatannya memang masalahnya itu di pemain, bukan di pelatih. Karena siapapun pelatihnya kan udah dicoba nih oleh yang katanya legenda dan dalam tanda kutip bukan lembek ya nggak sekeras Ten Hag gitu kan kelihatannya. Gagal, dikasih yang keras kayak Ten Hag gagal juga. Jadi maunya apa ya, kayak gimana gitu. Jadi menurut gua bahkan manajer sekelas Mourinho aja bilang dulu kan bahwa pencapaian dia merasa dia dipertanyakan pencapaian lu sebagai pelatih tuh apa sih yang terbaik, juara Champions kah sama Porto atau dia bilangnya apa, runner up di Premier League bersama MU. Mourinho loh, sekelas Mourinho, berarti itu kan menandakan bahwa hancur dalam tekanan di MU itu benar-benar gila. Dan kalau memecat pelatih ya balik lagi ke nol gitu. Menurut gua sih bukan solusi memecat Erik Ten Hag itu bukan solusi, apalagi di tengah musim. Jadi kalau menurut gua sih ngelihat sikon MU yang selalu berulang kayak gini ya masalahnya di pemain. Yang artinya berarti harus dirombak nih skuad, benar-benar yang bisa bekerja sama dengan pelatih gitu. Buang-buangin aja tuh pemain-pemain yang udah gajinya tinggi, nggak berkontribusi sama klub, nyari masalah mulu di luar kan, ruang gantinya jadi nggak kondusif. Kalau menurut gue sih nggak tahu nih kalau Bang Arif bikin Bang, bener poin-poinnya itu bagus. Maksudnya emang yang disalahkan di sini udah harusnya memilih satu pihak itu antara Ten Hag pemain. Sekarang mendingan bela pelatih karena mau sampai kapan gitu terus kan. Sejak eranya Ferguson tuh ada David Moyes, ya kan, ada Louis van Gaal, ada Mourinho, terus ada Ole juga gitu, dan kisahnya sama terus, muter di situ terus. Jadi ketika MU lagi jelek, tiba-tiba ada league gitu kan, league main nggak buka lah sama Ten Hag gitu. Ya dulu ada Liga, ada Pogba dibuang-buangin, sekarang ada lagi kayak gini lagi ya. Gue malah berpikir nih kayak strateginya Glazer juga gitu loh, munculin league ke media-media biar
ada alasan untuk pecat pelatih baru lagi, terus menang lagi, bagus lagi, terus hancur lagi gitu kan. Jadi sekarang lebih baik ya disorotin pemain-mainnya gitu loh. Ini Rashford kita sorot, ini musim lalu 30 gol loh. Kenapa dia nggak mau lari track back kejar lawan? Yang simpel-simpel gitu aja. Ketika dia winger kanan mau ditaruh winger kanan, kiri atau tengah gitu. Tapi ketika di zona lo ada pemain lari, ya lo lari gitu, bukannya lo jogging jalan kaki. Walaupun ya tanda kutip lawan Newcastle kemarin mungkin ada kendala kayak kan gak jadi naik pesawat tuh, naik bus jadinya kan. Perjalanan mungkin itu faktor. Kita nggak tahu juga, tapi untuk pemain kayak Rashford, dan ini gue juga setuju sama ucapannya si Carragher. Carragher dia bilang apa pemain lokal harusnya jadi leader, apalagi usia Rashford udah bukan usia muda lagi kan, 26 27 kalau nggak salah. Jadi dia harus jadi lead gitu, jadi di squad sekarang. Rashford udah gak bisa menempatkan diri dia sebagai wonderkid ya. Betul. Dia kayaknya masih merasa dia wonderkid gitu, padahal udah secara usia udah termasuk pemain senior. Harusnya senior. Kalau ini sikapnya Ten Hag yang kayak selalu apa ya, ngelindungin lah, kayak si Onana blunder dia masih ngelindungin. Dia bilang ini kesalahan itu, tapi kata Peter Schmeichel ya ini memang Onananya aja yang nggak bisa ngertiin. Itu gimana dengan apa kayak itu pelatih yang bagus selalu ngelindungin ini gimana? Gua dulu Ya. Kalau itu juga sih yang jadi Ten Hag pun ya, Ten Hag pun bukannya tanpa celah ya, bukan berarti apa Ten Hag gak boleh dikritik gitu atau Ten Hag gak pernah salah, nggak juga, karena beberapa kali juga Ten Hag sepertinya salah nyusun starter ya kan Bang, atau pergantian pemain yang salah, termasuk ya itu dia gua pun juga mempertanyakan kenapa kenapa nantinya kan bahkan jadi kayak ada kecemburuan gitu kan. Jadi kayak si Jadon Sancho sampai dikeluarin sementara si Onana. Iya, karena kan secara performa kelihatannya harus coba dikasih kesan bahwa ya lu kalau mau main terus ya lu harus tampil bagus. Karena kan malah jadinya gua main jelek juga jadi pilihan utama gitu kan. Itu kan jadi gak bagus juga gitu untuk klubnya, sekalipun meskipun mungkin entah ya, gue gak tahu kualitas Onana dan Bayindir apa sejomplang itu sehingga Ten Hag gak mau rotasi, atau kabarnya kan Bayindir juga secara secara permainan katanya mirip De Gea ya, yang distribusi bolanya gak kurang lah dibanding Onana, sedangkan Ten Hag kan sistem permainannya harus dari bawah, dari kiper. Mungkin itu jadi pertimbangan dia, cuman dengan performa Onana yang selalu gini, gue rasa harus kali-kali dikasih semacam pukulan lah, bahwa ya lu juga bisa dicadangin sama gue gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi kayaknya Altay Bayindir seenggaknya harus dikasih kesempatan. Sayang sih kemarin Carling udah gugur ya. Harusnya di situ tuh dicoba tuh. Kalau enggak FA Cup masih ya. Iya, atau kan nanti kan Januari itu kan dari Piala Afrika tuh. Onana kemungkinan kan itu bisa ikut Kamerun kan. Kalau emang dia ikut Kamerun kan katanya takut kehilangan tempat, itu kan berita media. Tapi kalau misalnya dia ikut ke Kamerun ke Piala Afrika ya otomatis Bayindir kan pasti. Mungkin pikirannya enak begitu kali, udah gue mainin sekarang, ntar juga main. Apa isu terbarunya Ten Hag sekarang lagi ngelawan media. 4 media kan, apa Manchester Evening News, Sky Sport sama ESPN. Satu lagi apa lupa. Mirror. Mirror. Ya. Itu gue ngeliatnya ada apa ya, dilema ya, sebenarnya bisa jadi blunder karena kan di Inggris itu media kayak sangat menentukan, dijelekin tiap hari, lama-lama ya fansnya juga ngikut. Lalu ngeliatnya gimana dengan beraninya manajemen apa Ten Hag ya kalau kayak gitu ya? Gue ngutip sih omongannya Ferguson waktu itu nongol di Twitter sih, relevan juga, dia bilang media itu kan memberitakan kebenaran gitu, bukan mengarang-ngarang, tanda kutip gitu kan, bukan mengarang-ngarang. Ya mungkin dari sudut pandang MU kan itu, dari dia sampai buat pernyataan MU kan 4 media yang diboykot itu alasannya dia bukan karena dia memberitakan berita yang nggak disukai MU, tapi karena nggak memberikan kesempatan buat MU ya untuk konfirmasi, untuk membuktikan kebenaran gitu kan. Itu Dewan Pers Inggris nih. Dan itu diboykot setelah itu. Tapi emang kalau terlepas dari lanjutin omongan Ikin tadi, beberapa pilihan Ten Hag memang dipertanyakan sih. Maksudnya kayak ya balik lagi kayak lawan Newcastle kemarin, back kirinya itu Dalot kan. Dan itu ada Reguilon di bangku cadangan yang pure back kiri, kaki kiri juga gitu kan. Kenapa nggak dimainin Reguilon? Dan back tengah malah nempatin Luke Shaw. Ya. Kalau back tengah oke gitu lah, karena memang Luke Shaw musim lalu pernah main jadi back tengah. Tapi ini Reguilonnya dicadangin ya kan. Terus habis itu ya Onana terus itu dimainin terus. Mungkin ya filosofinya itu kali, dimainin kan terbentur nggak tahu kapan terbentur mulu kayaknya. Terbentuknya kapan? Nggak gitu. Akhirnya gitu. Kayak kesabaran kan ada batasnya. Nih, kapan nih Erik Ten Hag apa ukurannya piala
atau ya akhir musim ini kalau nggak dapet apa-apa pecat? Ngeri juga sih ya. Gimana? Maksudnya kita apa namanya ngelihat dari kejauhan itu kan nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Walaupun kita mendukung Ten Hag, pada akhirnya manajemen yang dilihat apa dari hasil akhir juga kan. Ya mungkin kalau rentetan buruk terus sampai nanti akhir Desember ya bukan nggak mungkin. Kayaknya Liverpool nih. Bisa jadi ya. Bisa jadi tuh. Kalau Liverpool tiba-tiba terulang 7-0 nih kayak musim lalu kan berarti nggak ada perkembangan. Kalau dibantai Liverpool, Kemungkinan. Soalnya udah kejadian dulu Mourinho kan. Iya. Mourinho dipecat setelah kalah lawan Liverpool. Oh, yang dibantai itu udah Ten Hag ya? Apa Ole sih? Udah Ten Hag ya. Udah Ten Hag. Jadi kayaknya sih menurut gue juga emang lawan Liverpool ini mungkin ya bisa jadi bahan apa ya? Ten Hag seenggaknya kalaupun kalah tapi kalahnya masih kalah terhormat lah, dalam artian kalah yang wajar gitu, kayak 1-0, 2-0, maksimal selisih 2 gol lah. Mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau udah kalahnya kayak musim lalu yang benar-benar di luar ini ya, di luar nalar untuk kelas Liverpool lawan MU, mungkin owner dan mungkin fans juga udah mulai ini. Tapi sih kalau kata gua Paling gampang sih gue sih tetap percaya yang tadi gue bilang itu, percaya proses. Maksudnya bukan kita harus lihat dia penyakitnya di mana gitu. Karena kan kalau balik lagi penyakitnya di pemain kan, mau siapapun ntar lu ganti penggantinya Ten Hag ntar akan mengalami hal serupa gitu ya. Akan terus seperti itu. Jadi kalau kata gue sih, kalau pemainnya pemainnya bisa diubah ya pemainnya aja. Jadi pemain yang mengikuti pelatih, bukan pelatih yang ngikutin pemain. Harusnya gitu kan. Ya disclaimer aja, gue pokoknya tim Ten Hag in jadi. Bukan Ten Hag kok. Ten Hag stay. Iya, Ten Hag stay. Tapi kalau MU nggak bisa ini bersaing, jadi siapa nih mau ngelawan Arsenal yang sekarang di puncak klasemen? Kan menarik juga nih. Arsenal biasanya dia pertengahan, awal-awal di atas, ntar akhir-akhir di balap sama City. Meme kan gitu kan, gajah lagi di atas ranting. Lu ngeliatnya bisa apa? Bisa bertahan nggak Arsenal dengan komposisi yang sekarang dengan Mikel Arteta? Mungkin timnya akan semakin matang kan dibanding musim lalu. Masa ngulang lagi kejadian musim lalu? Kalau menurut gua tergantung faktor cedera. Musim lalu itu turning point buat Arsenal itu pas William Saliba cedera. Itu benar-benar hancur pertahanannya, soalnya Rob Holding kan nggak bisa gantiin kayak si William kan. Ya udah, nggak bisa gantiin kayak Saliba ya hancur. Jadi ini tergantung kepada faktor cedera lagi nih untuk Arsenal. Jadi kalau sekarang mereka konsisten terus nih bagus, dan kemungkinan juara gede, apalagi City lagi nggak konsisten juga kan, 3 kali imbang tuntun itu. Sebenarnya kalau mereka kayaknya karena De Bruyne cedera, gantian di tengah, Gundogan nggak ada. Tapi kalau Arsenal malah makin kuat dengan kedatangan Declan Rice ini. Nah, Rice ini benar-benar hebat sih. City kalau nggak salah musim ini belum pernah menang loh Big Six ya, kecuali MU kalau nggak salah. Bener nggak sih? MU bang masuk Big Six ya? MU Big Ten. Iya, kalau City ya memang belum mencapai level permainan terbaik sih, bang. Karena dia emang kehilangan tengahnya juga kan, Gundogan pergi, terus Kevin De Bruyne cedera, dan itu pengaruh banget, walaupun Haaland tetap gacor ya kan. Tapi tetap sih. Nah, Arsenal ini gue ngeliat kunci pentingnya itu di 2 pemain yang direkrut ya, Havertz sama Rice. Si Havertz ini emang startnya lama, tapi kan dia pernah juara UCL sama Chelsea. Gitu-gitu ya pemain ini berkualitas gitu. Kalau kasih dia kesempatan yang bisa bahaya. Gitu. Sementara Rice ini tugas dia tuh cuma bukan buat ngelapis pertahanan, buat investasi jangka panjang, sama dia tuh baca permainan bagus. Jadi kalau dia lagi injury time atau apa, tiba-tiba bisa tuh nyetak gol kayak waktu lawan Luton Town, terus waktu lawan MU juga begitu. Ya waktu lawan Arsenal kan ada momen golnya Højlund dianulir, dia yang ngubah pertandingan kan, golnya di Rice juga. Dan mentalnya berarti udah kebentuk ya Arsenal. Udah ada. Maksudnya kayak sempat tertinggal atau sempat kalah, tiba-tiba bisa comeback dan menang gitu. Itu juga kan itu mental berbicara di situ. Jadi kayaknya seru nih Arsenal nih. Iya. Terakhir juara 2004. Ikhlas siapa nih sebagai fans MU yang juara? City, Tottenham. Jangan ya, Tottenham di bawah MU. Sebagai fans MU dan sebagai pecinta Liga Inggris, demi kebaikan Liga Inggris harus Arsenal yang juara. Kalau pilihannya hanya City dan Arsenal ya, karena Liverpool kenapa enggak? Kayaknya Liverpool maksimal peringkat 3. Tapi di atas MU. Kayak secara permainan pun Arsenal tuh oke banget sih menurut gue. Gue beberapa kali lah, meskipun
nggak setiap pertandingan gua tonton ya, tapi beberapa kali gua ngeliat Arsenal main emang bagus banget. Calon-calon mainnya, juara kan kelihatan. Menghibur banget dibanding Dibanding apa nih? dibanding Manchester Merah sih secara permainan jauh banget sama Arsenal ya. Ya, tinggal Arsenal tuh kayaknya emang tinggal rezekinya ya lah buat juara. Ya, kalau gue karena gue fans lawas MU, gue nggak mau ngeliat Liverpool sama Arsenal yang juara. Jadi biarin aja City, biarin aja tuh. Biar dia tambah banyak. Ya, I don't care kalau gue sih. Masih jauh juga Masih ya. jauh. Perolehan gelarnya masih jauh. Ya, jujur aja selama City juara ya gue nggak peduli amat gitu. Kalau dicengin di medsosnya dikit kayaknya. Nggak ada malah kayak. Iya. Jadi gue lebih prefer City kalau gue. Kalau MU di Liga Champions gimana kan di Premier League udah ampas. Lebih ampas lagi. Lebih ampas lagi. Lebih ampas lagi sih. Ya maksudnya kita udah nyetak, bukan kita ya, kita ngomong kita gue. MU udah nyetak 12 gol 5 pertandingan, tapi menangnya cuma sekali gitu kan. Itu lucu sebenarnya. Soalnya ya pertahanannya juga hancur, terus banyak kesalahan konyol, balik lagi ke Onana lagi ya kan. Dan kalau ditanyakan selolosnya ada masih. Kalau ada gitu, cuman adanya ada tipis lah gitu. Soalnya di laga terakhir MU main kandang lawan Bayern Munchen. Itu harus menang 1. Tapi di satu sisi juga berharap Copenhagen sama Galatasaray imbang. Dan itu kayaknya hampir nggak mungkin, pasti ada pemenang. Nggak mungkin imbang mereka main. Dan musim ini kayaknya MU di Liga Champions tuh hampir setiap pertandingan MU tuh selalu gol duluan, tapi akhir tiba-tiba ada aja kalah gitu. gitu. Ada aja kesalahan-kesalahannya. Dan apa namanya tuh musim ini tuh kayaknya bercandaannya gitu ya, golin gampang, kejebolan gampang gitu kan. Kalau musim lalu golin susah, kejebolan susah gitu. Sekarang kayaknya ya itulah entah apa ya, maksudnya entah itu koordinasi lini belakang atau segala macam ya. Nggak. Tapi kalau kemarin lawan Galatasaray ada beberapa yang emang pure kesalahan Onana yang harusnya itu bola ditepis bisa. Secara kiper itu bisa serangan bebas tuh gitu. Lah, gitu. Yang Azia 2 kali kan itu free kick. Ya gitu. Ya kan lolosnya MU ya itu bergantung sama tim lain. Begitu juga setan merah yang satu lagi. Ya. Si AC Milan gitu kan. Dia juga harus menang lawan Newcastle, berharap PSG kalah. Dan main lawan Newcastle mereka juga poinnya sama Milan 5-5 juga. Mainnya di St James Park. Iya, kemungkinan lolosnya ada kemungkinan Newcastle, tapi sama nih Milan sama Newcastle bergantung sama hasil lain. Kalau PSG kalah, mereka lolos di antara pemenang itu. Dari grup itu udah ada yang lolos belum sih? Dortmund Udah lolos. Berarti tinggal satu tempat lagi. Itu ya menarik sih grup neraka ya kan, isinya PSG, Dortmund, Milan, Newcastle. Malah Dortmund ya. Tadinya kayaknya Dortmund nggak diprediksi ini. Ya. Apalagi ditinggal Bellingham udah kan. Salut sih. Paling itu aja sih kalau Liga Champions. Liga Champions udah lumayan banyak juga yang udah memastikan lolos ya. Real Madrid, City, Bayern Munchen juga. Barcelona udah, Sociedad juga udah, City, Leipzig, Arsenal, PSV. Tim-tim yang gembel aja belum lolos kan lolos. Inter lolos dong. Inter udah lolos. Setelah kita bahas setan merah, kita bahas yang merah-merah juga, tapi dari dalam negeri. Satu. Persija Jakarta. Persija merah kan gitu? Persija merah kan? Merah apa oranye? Kata legend dari 1998, Persija merah. Ya, Persija Israel. Gimana Kin kalau ngeliat Persija Kin? Yang sekarang. Kemarin baru seri ya melawan Persita. Tangerang, ya. Persita bawah juga kan? Persita bawah juga. Kalau Persija bawah tengah. Iya. Gimana Persija? Ya Persija yang tadinya digadang-gadang salah satu calon buat juara, ternyata musim ini malah struggle banget ya. Maksudnya musim lalu kan Persija itu runner up. Dan selisihnya sama PSM itu kalau nggak salah 7 poin apa ya? Kalau nggak jauh lah, 7 apa 6 poin gitu. Nggak sampai 10 poin sama PSM. Dan musim ini kayak gini gitu, jadi benar-benar di luar prediksi semua orang sih. Materinya udah bagus nggak sih? Nah itu dia, materi kan musim lalu itu musim lalu dan musim ini perbedaannya Persija kehilangan 3 pemain asing yang musim lalu lumayan jadi tumpuan lah, Alberens, Kemencik sama Abdullah itu. Ya sayangnya Persija tidak bisa mempertahankan. Ya bukan karena memang kan masalahnya itu si Yusuf sama Hano itu kan
kenapa tidak dilanjutkan karena ada kalau Hano katanya sama urusan kesehatan karena kabarnya dia nggak cocok lah sama makanan-makanan sini, sering diare dia. Serius kan infonya? Serius. Kalau Hano katanya kabarnya sering diare. Terus kalau siapa di Yusuf juga ada sedikit sakit lah dia karena sering bolak-balik Kangen tuh istri. ke berobat lah, bolak-balik berobat. Nah itu jadi pertimbangan sendiri dari manajemen dan juga Thomas Doll sendiri. Dan sayangnya manajemen Persija tidak bisa mendapatkan pengganti yang sepadan dari ketiga pemain itu. Jadi ya akhirnya mungkin hampir setengah. Seharusnya kan secara logika gitu ya, dengan kalau untuk pertahanan dengan masuknya musim lalu itu Persija kalau nggak salah jadi salah satu tim dengan tingkat kebobolan paling rendah. Ya. Kalau nggak salah nomor 1 bahkan dia lebih baik dari PSM yang jadi juara. Tapi musim ini Tambah Rizky Ridho kan? dengan masuknya Rizky Ridho yang di timnas Indonesia itu jadi hampir tidak tergantikan kan, harusnya itu Persija jadi lebih kuat ya. Ini malah sebaliknya gitu. Jadi jadi pertanyaan sih. Dan salah satunya sih karena kalau yang gue lihat ya ada menurunnya performa beberapa pemain lah. Dikasih 9 juta. Steve kalau Riko kan nggak ada kaitannya sama pertahanan nih. Kalau yang ada kaitannya sama pertahanan kan pemain-pemain kayak Rizky Fandi kan musim lalu tuh bahkan Thomas Doll sampai berani bilang bahwa Rizky Fandi ini layak nih buat ke timnas. Tapi musim ini dia sering banget melakukan kesalahan lah. Hampir beberapa gol Persija itu berawal dari dia lepas bola dia kerebut segala macam. Jadi ya pertama tadi yang gue bilang kan pemain asing yang mengganti pemain asing musim lalu yang menurut gue nggak sepadan yang musim ini. Musim ini yang hitung konsisten menurut gue cuma Kudela yang main konsisten. Rio Matsumura ya termasuk oke lah, Rio Matsumura oke. Sedangkan Oliver Bias sempat diragukan awal-awal, hampir nggak pernah main terus tuh, cuma di cadangan. Padahal statusnya pemain asing ya. Tapi setelah pertandingan lawan Bali United itu dia selalu jadi starter Thomas Doll, bahkan menggeser posisi Eriko Simanjuntak kan. Nah yang jadi problem memang di lini depan. Itu yang selalu jadi hampir tiap konferensi pers itu Thomas Doll selalu menekankan gitu. Kita secara permainan atau secara pola permainan segala macam itu udah bagus. Penyelesaian akhir atau finishing yang selalu jadi keluhan Thomas Doll. Tapi ada suara-suara juga Thomas Doll out kan belakangan ini. Ada? Beberapa yang gue baca di skala di akar rumput lah ya, di akar rumput supporter. Sebagai apa nih? Beberapa udah memang mulai meragukan Thomas Doll. Termasuk kemarin di pertandingan lawan Persita ada spanduk tulisannya itu dia pokoknya ada tiga kritikan ditujukan untuk manajemen Thomas Doll dan pemain. Pokoknya salah satunya ada bukan pemain, Rarius Marco Simic lalu untuk Thomas Doll dan manajemen. Jadi sudah mulai ada tekanan sepertinya dari udah mulai kayak Ten Hag isu. Kalau musim lalu kan masih mulus banget gitu kan, bahkan banyak supporter Persija tentunya yang merasa dapat kita pelatih hoki nih Jerman bisa bawa Persija next level kan, itu kan slogan Persija katanya the next level. Nah, sekarang udah mulai tuh disuarakan di stadion katanya the next level, taunya turun level ya. Tapi emang masalahnya di depan kan, di lini depannya kayak gue sempat nonton sih pas lawan Persita itu kemarin kan mainnya bagus gitu. Apalagi Rio Matsumura di menit-menit awal gitu. Dia kayak ketergantungan gak sih sama Rio? Karena ya memang dia mulu. Ya karena memang sepertinya kalau kan di skuad yang sekarang terhitung pemain yang paling kreatif gitu, pemain kreatif di Persija ya sejak Riko terpinggirkan ya Rio Matsumura yang jadi jadi motor serangan gitu. Ya, motor serangan. Dan itu tadi udah dari belakang ke depan udah rapi nih, di depannya kayak mentok gitu. Goal getternya ya? Goal getternya kita. Masa sih kenapa?
Kenapa lu? Emang apa sih ngomongin Marco Simic? Ada apa dengan Marco Simic? Ada gosip di luar lapangan. Ya. Marco Simic ya memang pernah jadi ini ya, pernah jadi mesin gol Persija. Tapi kan Pernah menjadi. sekarang mesin jahit. Itu tapi kan ya mungkin tiap pemain ada waktunya ya. Jadi sekarang sepertinya Simic emang udah tidak dalam performa apa ya, memang mungkin udah bukan masanya Simic gitu. Kan sayang ya kuotanya. Nunggu ini kan sih. Iya. Gustavo Almeida cedera kan? Iya, Top scorer loh dia. Persija kan kemarin dengan mensiasati mandulnya lini depan di putaran pertama kan, akhirnya meminjam Gustavo Almeida dari Arema FC. Gustavo itu top skor di putaran pertama kan dengan 14 gol sebelum sekarang disamain sama Da Silva dari Persib. Tapi sayangnya di laga debutnya kemarin lawan Bayangkara FC malah cedera. Baru menit 36 37 ya menit segituan lah cedera. Kalau nggak salah cedera paha, pokoknya ada otot-ototnya tarik itulah kalau berdasarkan kata dokter, dan harus absen minimal 3 pekan. Jadi sampai match lawan habis Persita, nanti kan lawan Persebaya, next lawan PSS. Setelah lawan PSS itu entah ya ini jadi keuntungan apa enggak untuk Persija dan untuk Gustavo buat nyetelin segala macam, tapi ada jeda yang cukup lama tuh kan. Jeda internasional apa? Bukan jeda, persiapan timnas untuk main di Piala Asia. Jadi PSSI, klub dan LIB sepakat lah gitu untuk mendukung supaya timnas bisa meraih hasil terbaik di Piala Asia. Mungkin jadi kompetisi diliburkan dulu sementara sampai tanggal, dan ada kaitannya juga sama pemilu 2024 kan, mungkin takutnya ada izin keramaian yang lu milih siapa pemilu? Oh, jangan. Kita milih Ten Hag stay. Jelas itu. Tapi optimis kan nih 3 besar Persija, kan jarak lumayan jauh nih. Lepas Witan sih. Kayaknya Itu lepas Witan ya. Iya, lepas Witan sih. Ini kan berarti sisa berapa match, coba dicontekan berapa match lagi tuh? Sekarang 21. 34 tuh berarti 13 pertandingan lagi. Memang dia masih panjang ya. Dan sama PSIS beda poinnya sekitar berapa tuh? 10. Masih kalau hitung-hitungan masih bisa ya. Hitung-hitungan masih bisa, cuman nggak mungkin, Jadi juara juga masih bisa, Kin. Masih bisa, cuman kan apa Borneo, Persib, Bali dan PSIS bakal turun gitu kan. Kayaknya juga agak sulit juga. Jadi kayaknya sih kalau Persija nggak benar-benar berubah total gitu ya secara dan kecuali mungkin Gustavo nanti pas main benar-benar bisa jadi solusi tuh, bisa jadi pembeda. Tunggu dia kali. Mungkin masih ya ada secerca harapan tuh, tapi kalau ternyata Gustavo nasibnya kayak Reynaldo yang dulu yang pernah dibeli Persija dari PSM 2017, ya kayaknya 5 besar aja udah bagus lah untuk Persija mendekat ke papan atas gitu. Kalau di nasional ada isu lagi apa gitu yang seru? Bayangkara. Apa? Bayangkara, transfer Bayangkara. Oh iya, Raja Nenggolan ya? Raja Nenggolan. Oh, segera pikos kayak Bayangkara. Ya. Kenapa sih? Gara-gara dia papan bawah ya? Ya Bayangkara FC kan sementara ini ada di juru kunci ya, peringkat 18. Baru 11 poin. Baru 11 poin, jadi dengan target lolos menghindari degradasi, manajemen Bayangkara FC melakukan perombakan 10 pemain Jo. Termasuk Nenggolan. 10 pemain, dan kalau nggak salah itu dari 10 itu 4 pemain asing kalau nggak salah. Jadi yang dipertahankan itu hanya Matias Mayer sama backnya tuh Anderson Sales. Jadi 4 pemain asing diganti, termasuk si Raja Nenggolan itu. Itu kalau negosiasi Nenggolan tau gak dia kan apa sih di Piala Dunia U20? 17. Jadi ini waktu beberapa hari lalu kan gue sempat ketemu sama si COO-nya Bayangkara FC, Pak Sumarji. Dia ngejelasin bahwa proses komunikasi dengan Raja Nenggolan itu dimulai saat itu saat Raja kesini itu untuk Bayangkara FC lewat agen dibantu komunikasi ke agennya Raja, ya disitulah terjalin komunikasi segala macam, dan ya
tercapai kesepakatan. Katanya gajinya 5 miliar apa? Kemarin di press konferensi Jarang ya ada yang nyebutin gaji. Gara-gara gede kayaknya. Jarang. Di sini jarang. jarang banget emang. Gue juga kaget tuh waktu itu kan ada yang nanya. Jadi itu kan sesi konferensi pers, ada wartawan yang nanya nilai kontrak. Kirain karena kebiasaan klub-klub Indonesia yang nggak pernah terbuka soal nilai kontrak pemain kan. Gua kira ini mah jawabannya bakal template nih, gua kira gitu. Ternyata dijawab kan. Jadi Pak Mardi menjawab bahwa nilai kontraknya Raja 5 miliar sekian lah. Ya enggak disebutin dulu sekiannya itu berapa, bisa sekian. Bisa jadi 0,001 10 miliar gitu kan sekian gitu ya tahu. Pokoknya dia bilang 5 miliar sekian lah untuk setengah musim. Banyak juga duitnya. Dan gua hitung ya, setengah musimnya itu berarti kan sisa sekitar berapa pertandingan tadi itu? Bisa 21 14 21 9 tambah 13 pertandingan hanya untuk 13 pertandingan karena kan Bayangkara hampir sulit juga lah masuk zona championship dan kalau zona championship dia series championship mungkin masih bisa nambah pertandingan tuh dengan babak championship itu tapi melihat posisi Bayangkara FC sekarang kayaknya agak mustahil sih masuk ke 4 besar jadi berarti hanya untuk sekitar 12 pertandingan. Lu Bang Arif ngeliatnya gimana tuh fenomena Raja datang ke Liga 1 dan Raja itu bukan satu-satunya nama besar yang pernah main di sini. Raja gitu loh. Raja. Udah enggak lawan lagi. King. Iya apa namanya ya ini jadi wasit tengah turun juga sih. Udah lama juga nggak ngeliat main-main Eropa. Maksudnya yang punya background main di klub-klub gede gitu kan. Dia pernah membela Inter Milan, pernah membela AS Roma, pernah main juga kan buat timnas Belgia gitu kan. Jadi ya ini sebagai ini aja wasit juga gitu. Setengah saingan ada Nainggolan juga kan walaupun ya apa mungkin di Bayangkara juga bisa sering main ya kemungkinan mainnya sering dia bisa mungkin aja karena kayaknya untuk ukuran Liga 1 mungkin masih bisa lah ya untuk dengan fisik ya dia kan kalau nggak salah main terakhir di mana Bang? Spal ya itu cuma setengah musim Itali ya itu sih sempat dipertanyakan juga ya Jo yang sempat dipertanyakan bahwa yakin nih gitu dengan kondisi fisiknya itu Raja. Nah, cuman jawabannya katanya Raja itu setelah nggak main dari Spal itu katanya dia ada personal trainer lah. Jadi dia latihan sendiri. Cuman soalnya jangan sampai ngerekrut karena nama besar gitu loh. Betul. Jangan sampai ngerekrut nama besar ya pada akhirnya cuma di bench doang gitu, nggak ngasih kontribusi gitu kan. Ya kalau emang dari penilaian kebugaran fisiknya siap ya is oke gitu karena Nainggolan punya pengalaman gitu. Dan dia langsung dibawa Jo ke Parepare Makassar. Karena kan Bayangkara FC pekan ke-22 ini akan melawan PSM Makassar di Parepare dan langsung dibawa ke sana. Kemarin berangkat. Makanya kan biasanya tuh kebiasaan mainnya itu kan baru hari Jumat kalau nggak salah. PSM Bayangkara itu dan hari Selasa udah berangkat ke sana itu kan lumayan jauh tuh. Biasanya kan kalau nggak H-2 bisa kuliner dulu ya. Kita nggak tahu kalau itu. Pokoknya H-2 kan tim-tim Indonesia itu H-2 tuh berangkat. Bahkan tim-tim kayak Persija, Persib sekarang itu udah H-1 berangkatnya. Nah ini H-3 apa H-4 gitu. Mungkin salah satunya ya buat adaptasi Raja juga ya. Karena dilihat dari sosmednya di Instagramnya Bayangkara FC udah mulai latihan juga nih. Kalau gua ngeliat sih Raja masalahnya bukan misal fisik oke, tapi disiplinnya ya itu kan terkenal ya emang suka ngerokok tuh dia dikasih rokok apa nih di Indonesia emang senakal itu Bang Arif tatoan sih enggak sih kalau di Inter dulu kayaknya tapi ngerokok aja dulu ya ngerokok dulu ya katanya siapa yang gue pernah dengar tuh di Belgia kalau nggak di timnas Belgia katanya di khusus Raja dikasih hak istimewa itu katanya ada balkon segala macem untuk dia ngerokok gitu ya. Tapi kan itu pas dia masa prime time dia kan. Iya. Sekarang dia mungkin ya penting ada klub kali gue gitu. Dia siap nampung gue lagi bayar gede gitu kan. Lagian yang direkrut Bayangkara kan yang lumayan terkenal selain Nainggolan ada yang lain juga kan Witan, Osvaldo Hai, iya maksudnya. Ada penyerangnya Madura United juga tuh Junior Brandao itu juga lumayan tajam di Madura United. Lalu ada gelandang timnas Singapura Sufami. Tapi ada perlakuan spesial ya buat Nainggolan? Kalau berdasarkan pernyataannya Pak Sumardi sih, dia bilang Bayangkara FC memperlakukan semua pemain
ya sama. Termasuk untuk fasilitas Raja kata dia hotel dan apartemen dan mobilnya Raja Sama kayak pemain asing. kayak pemain asing. Tapi ditawarin jadi polisi. Di polsek gitu. Gue mau bayangin. Kan mau bikin SIM, tasnya nenggolan. udah ngalor ngidul, kita udah bahas apa? Premier League, MU, Premier League, ya kan UCL, Nenggolan. Kita tunggu aja the next episode dari Anak Gawang. Jangan lupa subscribe, follow TikToknya juga, Instagram, apa lagi ya? Oh, baca webnya, jangan lupa itu. Itu yang paling penting. Kasian nih udah nulis. Kasian udah nulis banyak. Dadah.